Hai Smart Traders, investor. Kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Rizky Ardiansyah. Kode sahamnya KBLF. Nama perusahaannya yaitu First Media Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya kita ganti kode sahamnya di sini KBLV. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT First Media Tbk ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir, itu pernah menyentuh ke harga tertingginya di harga Rp1.675 per lembar, kemudian terendahnya sekarang di harga Rp190 per lembar, seperti itu. Nah, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama 2 bulan terakhir, dari tanggal 9 Mei sampai dengan perdagangan hari ini di tanggal 29 Juni 2022. Nah, selama 2 bulan terakhir ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya? Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing seperti itu? Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya. Oke, kita klik kolom Broksum. Selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya KBLF. Kemudian kita enter. Tunggu dulu, kita ganti dulu tanggalnya. Dari tanggal 09, 05 atau Mei sampai dengan tanggal 29 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT First Media Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama 2 bulan terakhir ini, investor besarnya itu melakukan aksi big distribusi. Jadi di periode ini investor besarnya distribusi dalam jumlah besar. Nah, kalau distribusinya terus berlanjut, maka harga sahamnya berpotensi turun lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita bahas data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT First Media Tbk ini 89,2% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 89,2% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 57,4%. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 14,2%. Ini kepemilikan retail sudah cukup besar. Kemudian kepemilikan investor besarnya itu kategorinya sudah mulai banyak berkurang. Sudah mulai mendekati 50% seperti itu atau di bawah ambang batas maksimum kepemilikan investor besar untuk investasi jangka panjang yaitu 75%. Nah, kalau kondisinya seperti ini, perusahaan ini masih layak untuk di-tradingkan seperti itu. Namun kalau untuk investasi jangka panjang sebaiknya dipertimbangkan kembali. Kenapa? Karena kepemilikan investor besarnya sudah banyak berkurang. Dan itu kepentingan mereka
menjadi lebih berkurang seperti itu. Ditambah lagi scriptless rasionya yang dicetak itu sudah sangat besar. Nah, investor besar ketika memiliki porsi yang sangat besar, artinya ia yakin dengan prospek perusahaannya. Kenapa? Karena uang mereka tertanam dalam jumlah besar dalam bentuk sertifikat saham di perusahaan tersebut. Karena investor besar itu umumnya tidak mau rugi. Kita pun investor retail yang kecil itu juga tidak mau rugi. Apalagi mereka yang uang mereka dalam bentuk saham jumlahnya miliaran bahkan triliunan, itu hangus begitu saja kan tidak mungkin seperti itu. Itulah sebabnya kita mengacu ke kepemilikan investor besarnya, karena mereka yang punya aset dalam jumlah besar di perusahaan itu tidak akan pernah membiarkan aset mereka sampai hangus seperti itu. Kalau misalkan perusahaan ini bangkrut, seperti itu, mereka pasti mengupayakan sedemikian rupa agar mereka dapat menjual kepemilikan mereka ke investor publik atau ke investor yang lain ketika mereka menemukan bahwa perusahaan mereka prospeknya ke depan sudah tidak bagus seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena perusahaan ini selama 2 bulan terakhir ini investor besarnya big distribusi, maka potensi harga sahamnya turun itu lebih besar seperti itu. Kemudian karena kepemilikan investor besarnya juga sudah sangat berkurang, sebaiknya hanya digunakan untuk trading saja.